Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabar Bapak, Ibu guru yang hebat? Selamat menjalankan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga selalu sehat, semangat, dan salam merdeka. Pada video yang lalu, saya telah berbagi tips bagaimana menyusun SKP Kepala Sekolah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana menyusun SKP guru, baik itu guru pratama, guru muda, maupun guru madya. Langkah-langkahnya sama dengan menyusun SKP kepala sekolah. Yang pertama harus tahu siapa penilai kinerja guru. Tentu saja penilai kinerja guru adalah kepala sekolah. Selanjutnya, apa saja sasaran kinerja kepala sekolah? Setelah mengetahui sasaran kinerja kepala sekolah, selanjutnya membuat matrik peran apa saja yang bisa dilakukan guru untuk mensukseskan kinerja kepala sekolah. Langsung saja Bapak Ibu Guru, mari kita lihat apa saja sasaran kinerja kepala sekolah. Nah Bapak Ibu, di video yang lalu kita sudah menentukan sasaran kinerja kepala sekolah. Berikut adalah sasaran kinerja kepala sekolahnya, mulai dari mengelola pencapaian standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, melaksanakan diklat fungsional, melaksanakan kegiatan kolektif kepala sekolah, melaksanakan pengawasan, dan seterusnya. Ini kira-kira sasaran kinerja mana saja yang bisa dibantu oleh atau disukseskan oleh Bapak dan Ibu guru. Setelah tahu sasaran kinerja kepala sekolah, peran apa yang bisa dilakukan guru untuk mensukseskan kinerja kepala sekolah. Untuk itu, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama kali adalah daftar usulan penilaian angka kredit atau DUPAK. Jadi peran apa yang akan kita ambil untuk mensukseskan kinerja kepala sekolah, kita harus mempertimbangkan DUPAK yang akan kita usulkan. Jadi masing-masing guru berbeda perannya. Misalkan dari sekian aspek atau unsur dalam penilaian angka kredit, kira-kira yang bisa dimasukkan itu yang mana? Kalau yang sedang kuliah, ya bisa memasukkan mengikuti pendidikan dan memperoleh gelar ijazah. Nah, bagi yang tidak, ya berarti tidak usah mencantumkan. Nah, kalau guru kelas di SD, maka di unsur melaksanakan proses pembelajaran ini merencanakan, melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi dan menilai hasil pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran, melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian, ini harus dicantumkan. Ini berapa nilainya? Nilainya ya berarti tergantung dari nilai yang diperoleh pada waktu PKG. Melaksanakan proses bimbingan, ini untuk guru kelas sudah include di dalamnya, jadi tidak perlu dicantumkan. Kemudian hal apa lagi yang bisa dicantumkan? Menyusun kurikulum pada satuan pendidikan. Bu menjadi wali kelas untuk guru SMP, SMA bisa, namun untuk guru SD tidak bisa karena sudah include di dalam tugas pokoknya. Kemudian menjadi pengawas, penilai, dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Bisa dimasukkan. Kemudian membimbing siswa dalam kegiatan ekstrakurikuler bisa dimasukkan. Yang lain yang putih-putih bisa dimasukkan, menyesuaikan tergantung kondisi dan situasi guru masing-masing. Kemudian mengikuti pengembangan diri, mengikuti diklat, ini wajib ya minimal ya setahun 1 kali atau 2 kali. Kemudian mengikuti kegiatan kolektif guru untuk meningkatkan kompetensi dan atau keprofesionalan guru. Nah, masih banyak bisa dipilih dan disesuaikan, misalnya membuat karya tulis atau laporan. Nah, ini membuat modifikasi alat peraga juga bisa dicantumkan. Di kegiatan penunjang,
melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Contohnya apa? Menjadi pengawas ujian dan evaluasi terhadap proses hasil belajar di tingkat sekolah. Menjadi anggota organisasi profesi, misalnya PGRI atau KKG. Menjadi anggota kegiatan kepramukaan. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan sebelum menentukan peran guru di dalam mensukseskan kinerja kepala sekolah. Langsung saja kita buat matriknya. Nah, yang saya kuning-kuning inilah kira-kira yang bisa dibantu oleh guru atau yang bisa diturunkan kepada guru. Mengelola pencapaian standar kompetensi, lulusan, dan seterusnya. Kira-kira dari sekian banyak ini mana ya yang bisa dimasukkan situ? Tentu aja yang ini kita copy, kita masukkan di matrik yang pertama. Merencanakan. Melaksanakan diklat fungsional, berarti Bapak dan Ibu Guru juga bisa melaksanakan diklat fungsional atau diklat teknis misalnya. Melaksanakan kegiatan kolektif kepala sekolah, berarti guru-guru melaksanakan kegiatan kolektif guru. Melaksanakan pengawasan, Bapak Ibu Guru juga bisa melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Jadi ketika kepala sekolah melakukan pengawasan, peran apa yang bisa diambil guru? Melaksanakan pembimbingan pada kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian untuk menyusun program supervisi, kita tidak bisa mengambil peran apa-apa karena ini kewenangan kepala sekolah. Dalam penilaian kinerja guru, kita juga tidak bisa mengambil apa-apa. Menyusun program, kita bisa menyusun program, menyusun kurikulum membantunya. Kemudian yang ke-12 ini mengelola pelaksanaan capaian standar pendidik, tenaga kependidikan, sarpras, prasarana, standar pembiayaan, dan standar pengelolaan. Apa yang bisa kita lakukan? Tentu saja melaksanakan tugas tambahan dari kepala sekolah untuk pencapaian 8 SNP, di mana 8 SNP ini kemarin kita bagi dua. Yang pertama ini untuk peningkatan kualitas kompetensi siswa, sedangkan yang 4 ini untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan. Kemudian melaksanakan evaluasi pelaksanaan program sekolah, kita bisa membantu. Bagaimana membantunya? Menjadi pengawas penilaian dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar. Nah, dalam melaksanakan kepemimpinan, kita tidak bisa ikut berperan, pengelola informasi dan manajemen sekolah. Ini juga kewenangan kepala sekolah, menyusun program pengembangan kewirausahaan, menyusun evaluasi. Ini sudah kita dukung menjadi satu di sini, melaksanakan tugas tambahan dari kepala sekolah untuk pencapaian 8 SNP. Selanjutnya, untuk membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian dan seterusnya, guru juga bisa melakukannya. Membuat karya tulis berupa laporan dan seterusnya. Di kinerja tambahan dari dua hal ini, guru juga bisa melakukannya. Nah, kalau matrik kita sudah jadi, selanjutnya matrik ini kita bawa ke form SKP yang sudah kita terima. Langsung saja kita buka form SKP-nya. Nah, di sheet pertama tentu mengisi data pegawai. Ini tidak ada masalah, nama lembaga, periode penilaian Juli sampai dengan Desember 2021. Ini contoh nama pegawai yang saya masukkan, jabatan guru. Ini jenis jabatan guru. Nah, ini ada guru yang kita nilai kebetulan, guru yang membuat SKP ini kebetulan pangkatnya 3A. Jadi, ini bisa memilih, di kolom kuning ini kita pilih guru 3A itu Pratama. Ini ya, ahli Pratama. Sedangkan kalau 3A, 3B Pratama, kalau 3B, 3C itu ahli muda, kemudian kalau 3C, 3D ya, 4A, 4B, 4D berarti ahli madya. Angkat 4D dan 4E itu
utama. Coba pejabat penilaiannya adalah kepala sekolah. Nah, atasan pejabat penilainya adalah Bapak Kepala Bidang Diknas. Berikut ini contohnya. Setelah biodata selesai diisi, masuk di sheet 2. Nah, di sini sudah langsung, ini sebenarnya masih kosong begini ya. Nah, bagaimana ini mengisinya? Kalau biodata ini sudah nge-link, nanti Bapak Ibu tidak usah mengisi lagi, tinggal mengisi di data pegawai yang pertama. Yang pertama ini tentu saja kita ngopi dari matrik yang sudah kita buat tadi. Rencana kinerja atasan langsung yang bisa diintegrasi. Nah, ini kita ngopinya dari ini kita yang kepala sekolah ya. Kepala sekolah ini kita copy di kolom rencana kinerja atasan. Ini kita copy di sini. Kemudian yang di sebelahnya peran guru. Peran guru ini kita copy juga di kolom rencana kinerja. Nah, begitu juga seterusnya. Yang kedua ini kita copy lagi di yang nomor 2. Nah, ini dari mana? Ini dari yang peran guru. Jadi yang kolom 3 ini peran guru, yang kolom 2 ini peran kepala sekolah. Ini semuanya kita copy. Ini ya, kita copy semuanya. Kita masukkan di sini. Nomornya jangan lupa. Nah, begitu seterusnya. Kita copy semua yang kuning-kuning yang ada isinya ini. Kita copy di sini. Setelah semuanya tercopy, sekarang kinerja tambahan. Kinerja tambahannya apa? Nah, kinerja tambahannya Bu di sini 2, kok ditulis 1. Nah, ini menjadi anggota profesi sebagai titik-titik ini bisa dijadikan satu uraian melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas kepala sekolah. Itu kalau kepala sekolah. Kalau guru berarti ini melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Yaitu tugas tambahan guru. Jadi ketika kepala sekolah melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas kepala sekolah, gurunya melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Jadi kita mempunyai guru-guru mempunyai satu tugas tambahan. Boleh lebih Bu? Boleh. Aspeknya ini kan kita ditanya ini, bagaimana kuantitasnya? Kuantitas dari kinerja kita, indikator kinerja individunya seperti apa? Berarti nanti kuantitasnya jumlah dokumen administrasi kelas, karena kan merencanakan, melaksanakan, dan lain-lain. Bagaimana kualitasnya? Sesuai dengan bidang tugasnya. Bagaimana waktunya? Ketepatan waktu pelaksanaannya. Nah, lalu di sebelah kanannya lagi ada target. Targetnya apa? Mungkin ada 22 dokumen atau 100 dokumen atau berapa. Kalau kesesuaian tugas, targetnya mesti 100%. Ketepatan waktu pelaksanaan, karena Juli sampai Desember, maka 6 bulan. Nah, jika nanti Bapak dan Ibu Guru menyusun SKP 2022, berarti 6 bulannya ini diganti 1 tahun atau 12 bulan. Nah, berikutnya yang ini melaksanakan diklat fungsional. Kuantitasnya ya jumlah sertifikat indikatornya. Kualitasnya kesesuaian sertifikat, waktunya ketepatan waktu pelaksanaan. Di sini targetnya 2 sertifikat, kalau misalnya kebanyakan ya ditulis 1 sertifikat, kalau kurang ya ditambahin. Ini waktunya 6 hari. 6 hari misalnya terlalu lama ya diganti 3 hari. Melaksanakan kegiatan kolektif. Kuantitatifnya ya jumlah kegiatan. Kualitasnya kesesuaian kegiatan, waktunya ketepatan waktu pelaksanaan. Berapa kegiatan? 6. Kok banyak sekali kan 6 bulan, jadi 6 kegiatan, 100% selama 6 bulan. Nah, berikutnya nanti bisa disesuaikan Bapak dan Ibu Guru, manakala kurang tepat bisa diubah. Nah, yang tugas tambahan ini tadi kan 2, menjadi ketua KKG misalnya dan
menjadi pembina pramuka. Nah, di sini kuantitasnya apa? Ya, jumlah perannya. Jumlah peran di dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru ini berapa peran? Misalnya 2 peran. Nah, buktinya apa? Targetnya ya 2 KTA dan atau 2 SK. Kualitasnya tingkat kesesuaian kegiatan 100%, waktunya 6 bulan. Jadi kalau kuantitasnya ini jumlah perannya berapa? Kalau 3 ya diisi 3. Nah, targetnya apa? Targetnya ya 2. Nah, kalau 3 ya 3 kartu tanda anggota atau 3 SK. Jadi deh sekarang SKP kita, jika SKP-nya sudah jadi, bagaimana menilainya? Kita lihat sheet penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu sudah ngeling tadi isian kita. Kita tidak usah mengisi lagi untuk kolom 1 sampai kolom 5. Nah, di target ini untuk memudahkan penilaian dibagi menjadi 2 sheet seperti ini, ada 22 dokumen yang tadi 6 bulan, sertifikatnya tadi diganti 3 hari. Contoh pengisian, jadi yang diisi yang warna pink garis ketiga, kolom ketiga. 22 dokumen, misalnya hanya terpenuhi 21 dokumen, ya ditulis 21. Otomatis berubah 95%. Kemudian target persentase 100%, ternyata hanya terpenuhi 90% karena ini baru 21. Maka 90% itu kategorinya cukup. 6 bulan terrealisasi 6 bulan, maka 100% kategori capaian IKI, indikator kinerja individu. Nah, ini ada cukup, cukup, cukup. Nah, di sini tidak bisa otomatis. Jadi ini harus menyimpulkan sendiri, diketik manual. Pertama cukup, kedua cukup, ketiga baik. Maka dapat disimpulkan cukup Bapak Ibu. Tidak bisa disimpulkan baik. Nah, kalau cukup, nilai yang diperoleh pegawai itu 80. Nah, berapa nilai tertimbangnya? Nilai tertimbangnya ini dipengaruhi oleh nilai yang diperoleh kepala sekolah. Maka di sini di kolom N, R ini wajib, saya besarkan ya. Ini ada kata, wajib diisi nilai kinerja atasan langsung. Jadi di aspek pertama ini kepala sekolah nilainya berapa? Ini misalkan 101, maka di sini dinilai 101. Kalau nilai kepala sekolahnya hanya 89, ya kita ganti 89. Jadi di kolom R ini harus dimasukkan nilai SKP kepala sekolah. Jadi Bapak Ibu guru tidak bisa membuat penilaian SKP kalau kepala sekolah belum memperoleh nilai dari kepala bidang Dikdas. Itu bedanya SKP PP 46 dan Surat Edaran Nomor 3 2021. Bedanya di situ. Kalau dulu ya sudah nilai kita nilai sendiri, tapi kalau sekarang dipengaruhi oleh nilai atasan atau nilai individu dipengaruhi oleh nilai pejabat penilai. Contoh yang kedua. Yang kedua ini melaksanakan diklat. Jadi 1 sertifikat kita peroleh 1 sertifikat sama 100%, 3 hari ya 3 hari. Kalau misalkan ini pelatihan hanya 2 hari ya ditulis 2 hari. Nah, ini untuk form yang kita terima dulu ada sedikit kesalahan rumus ya. Tapi sudah saya betulkan yang ini. Jadi kalau waktu yang kita targetkan 3, terrealisasi 2 hari, itu lebih bagus. Kalau misalkan terrealisasi 4 hari, berarti lebih lambat, itu nilainya lebih buruk, lebih jelek. Misalkan ini kita isi 2 ya. Maka di sini sangat baik. Baik, baik, sangat baik. Kesimpulannya apa? Ya baik, tidak bisa sangat baik. Nah, kalau baik, maka nilai kita itu 100. Nah, berapa nilai tertimbang? Nilai tertimbang kita bisa lebih tinggi atau lebih rendah.
tergantung nilai kepala sekolah yang menilai kita. Kalau nilai kepala sekolah 101, maka nilai yang kita peroleh 100,2. Kalau ini misalkan lebih tinggi ya, 105. Tapi tidak mungkin lah kalau sertifikat ya 100 misalkan. Nah, ini sama-sama 100. Kita contohkan yang tidak sama dengan 100 ya. Melaksanakan kegiatan kolektif guru, 6 kegiatan. Ini muncul 7. Wah, sangat baik. Ini berarti lebih dari 100, kesesuaiannya sesuai. Bahkan lebih dari sesuai. 6 bulan ini ya terrealisasi 6 bulan. Ya, misalnya lebih dari 100%, misalkan 105%. Sangat baik. Maka di sini kesimpulannya sangat baik. Sangat baik itu berapa? Nah, nilai maksimal ini 120. Nah, nilai tertimbangnya berapa? 116. 116. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh nilai guru, nilai kepala sekolah. Nilai kepala sekolahnya tadi 101. Nah, itu Bapak Ibu guru ceritanya. Kemudian kita akan mencoba menilai kinerja tambahan. Untuk kinerja tambahan ini nilainya tidak sama dengan nilai kinerja utama. Contoh, melaksanakan kegiatan yang mendukung tugas guru. Ini kuantitas jumlah perannya 2. Jika terrealisasi hanya 1, maka kita tulis 1. Ini sangat kurang kalau 1. Nah, bagaimana kalau prosentasenya ini sudah 100% atau mungkin kurang dari 100%, misalnya 99. Kalau 99 kategorinya apa? 99 itu kategorinya cukup, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi 100 baik, kalau 101 berapa? Kalau 101 itu sangat baik. Jadi nilai baik, kategori baik itu hanya nilai 100. Kurang dari 100 cukup, lebih dari 100 sangat baik. Kita kembalikan, andaikan ini karena 2 peran hanya terrealisasi 1, maka prosentasenya kurang dari 100 ya, 80. Jadi cukup. Nah, kalau kategorinya sangat kurang, cukup, baik, maka bisa kita simpulkan cukup, Bapak Ibu. Nah, kalau cukup itu 80%. Nah, 80% itu nilai yang kita peroleh atau nilai tertimbangnya 0,6. Kalau tadi kinerja utama itu dipengaruhi nilai atasan, kalau nilai kinerja tambahan tidak dipengaruhi oleh atasan, tetapi ada bobotnya. Manakala tugasnya itu dalam satu dinas, satu dinas pendidikan, maka bobotnya 1. Jika tugasnya itu antar dinas, bobotnya 2. Dan jika tugasnya itu tingkat kabupaten atau lebih, bobotnya 3. Jadi karena ini tingkat kabupaten, bobotnya 1. Karena ini cukup, maka dapat nilai 0,6. Nah, kalau baik berapa, Bu? Ini misalkan realisasi 2, maka 100%. Ini 100% juga targetnya. Maka baik dapat kita simpulkan baik. Kalau baik 100, loh Bu, kok hanya muncul 0,8, kok tidak 1? Nah, itu sudah sesuai dengan rumusnya, memang seperti itu. Kalau misalkan baik sekali, Bu, ini 3, terus ini 110 ya. Sangat baik, sangat baik. Sangat baik berapa? Nah, ini sangat baik, yaitu nilainya 1,2. Itulah Bapak Ibu, kemudian berapa nilai SKP kita di sini? Nilai kita sudah keluar, nilainya 100,57. Dari mana ini? Ini diperoleh dari nilai rata-rata. Ini diperoleh dari nilai rata-rata ini. Nilai rata-rata yang di blok ini ya, nilai rata-rata tertimbang dari pertama sampai terakhir ditambah 39, ditambah kinerja tambahan. Jadi nilai kinerja tambahan itu tidak sama dengan nilai kinerja utama. Kalau nilai kinerja utama dipengaruhi oleh nilai
kepala sekolah kalau nilai kinerja tambahan tidak dipengaruhi. Nah, Bapak Ibu Guru, kita sudah selesai melakukan penilaian. Ini tanggal 31 Desember 2021. Filenya bisa di-download di deskripsi bawah video. Tapi sebelumnya kita akan membahas dulu setelah nilai SKP adalah nilai perilaku. Tadi golongan 3C masuk dalam kategori jabatan fungsional muda. Skornya itu 3-4. Artinya apa? Artinya dalam mengisi indikator penilaian ini, kita tidak boleh mengisi angka lain selain angka 3 dan 4, atau selain skor 3 dan 4. Diberi centang jika iya, diberi silang jika tidak. Jika tidak diujikan, maka tidak perlu diisi. Contoh di situasi pertama ini, dengan indikatornya, indikator pertama ya, indikator kedua ya, indikator ketiga iya, maka bisa disimpulkan 3 atau 4, tentu saja 4. Yang kedua, situasi yang kedua, terpenuhi, pertama, kedua terpenuhi, yang ketiga tidak terpenuhi. Maka levelnya berapa? Tentu saja 3, tidak bisa 4. Jadi hanya ada 3 dan 4. Contoh pertama terpenuhi, yang keduanya 3, tidak terpenuhi. Kesimpulannya apa? Ya, tentu saja 3, tidak boleh kita isi dengan skor 2. Kenapa? Memang bobotnya itu 3 dan 4. Dari orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan seterusnya sudah kita isi semuanya. Nah, isian ini Bapak Ibu nanti akan nge-link di form sebelahnya, form perilaku. Di form perilaku ini sudah otomatis tadi sudah masuk di sini nilai. Nah, kalau sudah masuk di sini, ini yang di print. Yang tadi di print enggak, Bu? Yang tentang Bu. Yang tentang ini tidak usah di print. Yang di print itu yang form perilaku. Catat, biar enggak tanya besok, enggak bingung. Nah, setelah ini terisi, keluarlah nilai kita. Ini nilai perilaku Juli sampai dengan Desember. Ini tanggal 31 Desember. Sudah jadi ya nilai perilaku kita. Kalau sudah, maka berapa nilai kinerja kita? Nah, ini hasil penilaian kinerja. Gabungan dari nilai SKP dan nilai perilaku di rata-rata ketemu 92,01 kategori baik. Nah, kalau kategorinya itu bagaimana cara menentukan kategori? Bisa sangat baik apabila ini ya, sangat baik itu 110 sampai 120 dan memiliki ide baru. Kalau tidak memiliki ide baru, ya tidak bisa sangat baik. Kenapa? Karena 90 sampai 120 itu kategorinya baik. Itu bedanya dengan SKP kita yang terdahulu. Sekarang ini nilai maksimal kita 120. 120 masih baik kalau tidak punya ide baru. Cukup itu 70,89. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai nilai kita cukup. Harus baik ya. Setelah jadi, ini nilai apa Bu? Nilai periode Juli sampai dengan Desember. Sudah jadi. Kemudian karena kita SKP kita itu 1 tahun, maka kita harus membuat integrasi. Nilai Januari dan Juni itu kita integrasikan dengan model penilaian yang baru. Jadi nilai Januari dan Juni kita masukkan di kolom yang berwarna merah, di sheet yang berwarna merah. Setelah kita masukkan, nanti akan otomatis ngeling. Nah, ngeling di sini nilai Januari Juni kita itu dari nilai 88 misalnya, kita masukkan di kolom, ini sudah terintegrasi 106,13. Nah, tadi Juli Desember ini nilai kinerja kita Juli Desember sudah ketemu 92,01. Kita masukkan 92,01, ini sudah ngeling juga. Jadi setahun, ini nilai kita setahun 99,07, kategorinya baik.
Ini hasil penilaian kinerja tahun 2021. Ngono tok, Bu. Iya, seperti ini. Ini nilai kita selesai. Nah, laporannya bagaimana? Laporannya seperti ini. Ini untuk laporan Juli Desember. Ini nilai kita SKP 100,97. Ini nilai perilaku kita tadi 71,10. Ini nilai SKP 92,01 periode Juli. Tanggal penandatanganannya ini ditandatangani pada hari yang sama, yaitu 31 Desember 2021. Baik pejabat penilai maupun pegawai yang dinilai. Siapa atasan pejabat penilai? Atasan kepala sekolahnya adalah Bapak Kepala Bidang. Kalau SKP guru yang golongan 3, C3D seperti ini. Yang golongan 3A, 3B seperti apa, Bu? Nanti sudah ada filenya. Yang membedakan itu di form perilaku. Kalau guru ahli muda itu skornya 34. Yang di bawahnya jabatan fungsional pratama, guru pratama 3A, 3B, nanti skornya 2 sampai 3. Nah, yang madya itu nanti skornya 4 sampai 5. Jadi Bapak Ibu guru bisa download sesuai dengan jabatan fungsionalnya sendiri-sendiri. Rumusnya beda, Bu. Ya, tentu saja hasilnya akan berbeda. Kalau ini kan 34, nanti yang golongan di atasnya ya tentu nilainya tidak 34 tapi 45. Demikian Bapak Ibu, apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya dapat pemberitahuan jika ada video baru. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.